Halo Sobat Pintar Matematika Fisika, siapa di sini yang masih bingung cara mencari akar-akar persamaan kuadrat? Sini aku jelasin secara lengkap caranya. Nah, teman-teman, kalian masih ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat? Jadi bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, sebelum kita mencari akar-akarnya, terlebih dahulu kita harus memfaktorkan ya. Nah, ini ada trik pemfaktoran ya yang udah aku rangkum menjadi dua bagian. Yang pertama itu bentuknya adalah X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, jadi kita fokusnya di sini di bagian suku C ini. Kalau suku C-nya itu positif, ingat ya, kita fokusnya itu adalah pada suku C ini. Kalau suku C-nya ini positif, ingat, kamu cari dua bilangan yang kalau kita kalikan, jadi anggaplah dua bilangan itu P dan Q ya. Kalau kita kali, itu dapat C. Oke? Nah, dan kalau misalnya kita jumlah, jadi kalau misalnya kita jumlah nih dua bilangan tadi, itu dapat B teman-teman. Itu dapat B ya. Ingat, kalau misalnya C-nya itu positif, cari dua bilangan yang kalau dikali dapat C, dan kalau kita jumlah dapat angka B yang di tengahnya. Oke? Nah, di sini ada plus minus ya, kita pecah dulu nih. Yang pertama itu kalau bentuknya X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau B-nya positif, angka di tengahnya itu positif, maka pemfaktorannya itu nanti seperti ini. Semuanya positif ya, yang dua angka tadi. Jadinya X plus Q kali X plus Q sama dengan 0. X plus P kali X plus Q sama dengan 0 ya, teman-teman. Kalau misalnya angka di tengahnya itu negatif, X kuadrat minus BX tambah C sama dengan 0, maka kamu faktorkan jadi X minus P kali X minus Q sama dengan 0. Ingat, kalau bentuknya seperti ini, angka C-nya itu positif, maka tanda dari dua bilangan itu akan sama. Kalau misalnya angka di tengahnya itu positif, yang B tadi itu positif, maka ini jadi positif kedua ya, X plus P, X plus Q. Tapi kalau angka di tengahnya itu negatif, maka dua bilangan tadi sama-sama negatif, seperti itu. Biar makin paham, aku malah ke contohnya ya. Nah, coba perhatikan nih dua contoh ini. Tentukanlah akar-akar penyelesaian dari ini yang angka penyusunnya sama, cuma bedanya ini positif 6, yang ini negatif 6 ya teman-teman. Coba kita ikutin trik yang tadi ya. Ingat, kalau angka terakhirnya itu positif, ini angka terakhirnya positif, kita cari dua angka yang kalau dikali dapat 8. Berapa sih dua angka yang kalau dikali dapat 8, faktor dari 8 itu berapa? Kalau misalnya dibagi dua kan nanti ini jadinya 2 kali 4 ya. 2 kali 4 itu sama dengan 8. Bener ya? Nah, coba 2 tambah 4 ini benar nggak sama dengan 6? Ini kalau kita kali dapat 8. Nah, kalau misalnya kita tambah, benar ya, sama dengan 6. Jadi angka penyusunnya itu 2 dan 4. 2 kali 4, 8. 2 tambah 4, itu 6. Nah, sekarang coba perhatiin, kalau ini positif, maka kita faktorkan X kuadrat itu kan kalau kita faktorkan, jadi X kali X ya. Ini X kali X. Nah, tadi ingat, kalau ini dia positif, maka dua angka, dua bilangan tadi itu dua-duanya positif. Ini jadi plus 2, ini jadi plus 4. Oke?
sama dengan 0. Nah, ini sama nih. Cuma bedanya, ini kan negatif ya. Ini negatif ya. Berarti kalau di sini negatif, kita faktornya itu jadi X kali X. Nah, dua bilangan tadi yang 2 tambah 4 sama dengan 6 itu, ini jadi negatif 2, ini jadi negatif 4. Oke, seperti itu. Jadi, angka penyusunnya sama, cuma bedanya di sini dia dua-duanya positif, dan yang di sini dua-duanya negatif ya. Sekarang kita cari akar-akarnya. Kalau mencari akar-akar, ingat, kalau di sini dia positif, akar-akarnya itu jadi lawan tanda, ini jadi negatif 2. Nah, berarti ini X2-nya sama dengan positif 4, berarti lawan tandanya negatif 4. Nah, coba yang soal kedua ini. Berarti ini X1-nya sama dengan negatif 2, berarti lawan tandanya adalah positif 2 ya. X-4 berarti lawan tandanya adalah positif 4, seperti itu. Jadi akar-akar itu adalah angka atau penyelesaian. Kalau misalnya kamu masukin nih nilai X-nya ke dalam persamaannya, itu hasilnya akan sama dengan 0 ya. Jadi akar-akar untuk soal nomor 1 dan 2 adalah ini teman-teman. Yang ini dan yang ini. Sekarang bentuk yang kedua itu X kuadrat plus minus BX min C sama dengan 0. Perhatikan fokus di suku C ini ya. Kalau misalnya suku C-nya ini dia negatif, maka ingat nanti faktornya itu akan beda tanda. Kalau di contoh sebelumnya kan dia tandanya sama ya. Kalau dia nggak plus P plus Q, maka nanti dua-duanya negatif gitu. Kalau di sini berbeda ya. Jadi salah satunya harus ada yang positif dan negatif. Nah, fokusnya itu adalah di sini ya. Kalau misalnya C-nya itu negatif, ingat cari dua angka yang kalau kita kali itu dapat C. Jadi P plus Q sama dengan C, sama kayak pemisahan sebelumnya. Tapi kalau misalnya kamu kurangkan atau kamu selisihkan, itu dapat angka di tengahnya, dapat B. Berarti P minus Q itu sama dengan B ya. Nah, kalau misalnya P minus Q itu sama dengan B, berarti kita harus buat perjanjian nih. P itu harus lebih besar dari Q ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang bentuk pertama. Yang bentuk pertama ini, B-nya itu positif, teman-teman. Kalau misalnya bentuknya itu X kuadrat plus BX min C sama dengan 0, maka tadi kan bilangan, dua bilangannya itu ada P dan Q. Kita harus fokus sama angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar ini mengikuti tanda dari suku B itu ya. Suku B di sini kan dia positif ya, berarti P-nya juga positif. Kalau P positif, otomatis yang Q harus negatif. Berarti faktornya itu jadi X plus P kali X min Q sama dengan 0. Nah, sekarang bentuk yang kedua, X kuadrat min BX min C sama dengan 0. B-nya negatif, teman-teman. Berarti bilangan P-nya itu harus mengikuti tanda dari B ini ya. Jadi kalau B-nya negatif, maka P-nya juga negatif. Kalau P itu negatif, mau nggak mau yang Q harus negatif. Sehingga pemfaktorannya jadi X min Q kali X min P kali X plus Q sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contohnya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari X kuadrat plus 3X min 10, dan yang kedua X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Nah, perhatikan, ini suku terakhirnya negatif ya, C-nya negatif. Ini juga negatif. Berarti kita cari dua angka pengali itu, dua angka pengali yang dapat 10. Berarti 5 sama 2 ya. Oke, 5 kali 2 kan sama dengan 10 ya. Dan kalau misalnya kamu kurang kan dapat 3 ya. Ya kan? 5 dikurang 2 sama dengan 3 kan? Berarti angka yang lebih besar itu yang ini ya, yang 5. Ini angka yang lebih besar. Jadi kamu fokusnya nanti di sini nih, teman-teman. Berarti
Kita faktorkan dia jadi x kuadrat, kita faktorkan jadi x kali x. Kemudian ambil angka yang lebih besar dulu ya. Ini kan positif nih, berarti angka yang lebih besar itu 5 kan. Jadinya dia 5-nya juga positif. Nah, sedangkan yang 2 ini berarti harus negatif. Nah, kalau yang di sini kebalikannya ya. Ini kan minus 3 nih teman-teman. Ya kan, ini minus 3. Berarti angka yang lebih besar tadi, yang 5 itu harus negatif juga. Berarti ini jadi x min 5 kali x. Nah, 2-nya berarti mau nggak mau harus positif. X plus 2 sama dengan 0. Oke. Nah, ini berarti akar-akarnya, ingat, lawan tanda ya. Ini berarti X1-nya sama dengan positif 5 jadi negatif 5. Ini berarti X2-nya sama dengan negatif 2 jadi positif 2. Sedangkan yang ini lawan tanda dari min 5 berarti jadi positif 5. Sedangkan yang ini berarti lawan tanda dari positif 2 berarti jadi negatif 2. Nah, ini berarti penyelesaiannya teman-teman. Oke. Biar makin paham, coba kamu kerjakan dua soal di bawah ini ya. Jangan lupa tulis jawaban kamu di kolom komentar. Boleh dibantu buat follow dan share konten ini ke teman-teman kamu kalau kamu rasa konten ini bermanfaat. Terima kasih.